Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arvina Dewi Nengsi, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Linguistik tahun 2014. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai makna yang hubungannya dengan filsafat. Berpikir dan bahasa merupakan dua komponen yang membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, terutama dengan hewan. Contohnya saja, ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba merupakan hewan yang memiliki tingkat kejeniusan yang baik dan yang tinggi, namun mereka tidak memiliki bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Dalam bahasa tersebut, kita juga mempelajari dan mendapatkan makna apa yang dituturkan oleh sang penutur. Kadangkala, makna yang ditangkap oleh seseorang berbeda dengan orang lain. Karena makna itu sendiri mampu memiliki makna yang lebih dari satu atau ambigu. Contohnya saja seperti buaya darat. Buaya darat. Buaya di sana bermaksud ada yang menginterpretasikan binatang, ada juga yang menginterpretasikan seperti kiasan atau sindiran. Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian mengenai makna, yaitu Saussure dan Shipley dari Saussure yang dikutip dalam Share tahun 2007 mengungkapkan bahwa pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Kemudian Shipley tahun 1962 berpendapat bahwa jika seseorang menafsirkan makna sebuah lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya lambang tersebut. Dari pengertian para ahli bahasa tersebut, dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dari satu penutur dengan penutur yang lainnya. Menurut Pataida, ada beberapa aspek dalam menentukan makna. Ada 4 hal. Pertama, pengertian. Yang kedua, nilai rasa atau feeling. Yang ketiga, tone atau nada. Yang terakhir adalah maksud atau intention. Pengertian mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati secara bersama. Kemudian nilai rasa atau feeling berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal apa yang dibicarakannya. Yang ketiga, nada. Nada ini berkaitan dengan feeling atau nilai rasa. Dan terakhir adalah maksud atau intention. Apa maksud sang penutur mengungkapkan atau mengujarkan makna tersebut? Bisa jadi bermakna deklarasi, pedagogi, atau imperatif, narasi, dan sebagainya. Makna itu sendiri memiliki dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara referensial atau analitik. Kedua, pendekatan secara operasional. Dari pendekatan-pendekatan tersebut, kita mampu memiliki perluasan makna dari satu kata. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa satu kata mampu memiliki makna yang ambigu atau lebih. Pendekatan yang secara analitik atau referensial yaitu mencari tahu makna dengan cara menguraikan segmen-segmen utamanya. Sedangkan pendekatan secara operasional ingin mempelajari kata dalam penggunaannya. Seperti contohnya istri. Dari kata istri secara pendekatan analitik atau referensial, kita mampu mendapatkan beberapa makna dari kata istri. Pertama, dia seorang perempuan, kemudian telah menikah, bisa juga seorang perempuan yang telah menikah dan memiliki anak. Di samping itu, pendekatan secara operasional dari kata istri tadi, kita mampu mendapatkan perluasan makna dari sebatas makna analitik. Misalnya dari kata istri tadi, istri Pak Budi adalah seorang guru, atau misalnya istri Ali meninggal tadi pagi. Jadi kata istri dalam kalimat tersebut melekat pada konteks penggunaannya. Berikutnya ada beberapa makna melalui pendekatan linguistik, yaitu makna leksikal, makna langsung atau konseptual, kemudian makna secara gramatikal. Makna leksikal berarti makna ini berasal dari unsur-unsur bahasa atau leksim.
apakah itu sebagai objek, sebagai lambang, sebagai peristiwa dan lain sebagainya. Kemudian makna langsung atau makna konseptual, mana kata atau leksim yang didasarkan atas penunjukan langsung atau lugas. Contohnya dari kata wanita. Wanita juga bermakna sebagai perempuan. Kemudian dari kata kumpulan berarti juga bermakna kelompok atau segerombolan. Terakhir, makna salah satu jenis maksa melalui pendekatan linguistik adalah makna gramatikal. Berarti makna ini melekat pada unsur-unsur gramatikal yang lebih besar. Misalnya hubungan morfem dan morfem dalam kata. Berkaitan dengan makna ini, ada beberapa filsuf yang memaparkan tentang makna tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Times, bahwa konteks tempat melekatnya makna. Jadi kita mampu melihat makna tersebut secara abstrak itu berdasarkan konteks di mana makna itu melekat. Kemudian Plato juga berpendapat bahwa sejumlah orang jika menyebutkan kata yang sama, maka orang lain tersebut juga memikirkan hal yang sama. Walaupun satu kata bermakna ambigu atau lebih, dan makna yang digunakan oleh para filsuf merupakan media, hanya sebatas media, bukan kajiannya, hanya sebatas media untuk menyampaikan apa yang hakiki dari sesuatu tersebut. Dan batasan tentang pengertian makna sangat sulit sebenarnya kita batasi karena fleksibilitas dari pengertian makna itu sendiri yang setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang lain dalam memaknai sesuatu. Singkatnya, dalam memaknai sesuatu tidak dapat dipandang dari sudut pandang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena variasi makna yang didapat berdasarkan sudut pandang yang berbeda pula tergantung dari para penuturnya, dan hal itu merupakan hal yang wajar dilakukan karena setiap orang bebas beranggapan untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya dan untuk mendapatkan makna yang hakiki. Demikian penjelasan mengenai makna yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.